di Grace Cast, tempat kita bertumpu bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bersama saya Yudi, mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita sedang berada di seri 1 tentang kasih karunia. Di 2 episode sebelumnya kita belajar bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, dan bahwa kita diterima oleh Allah melalui karya Yesus, bukan karena usaha kita. Hari ini kita akan memahami lebih dalam apa arti diselamatkan oleh kasih karunia. Judul episode ini, apa arti diselamatkan oleh kasih karunia? Kalau ada yang bertanya kepadamu, apa artinya diselamatkan? Apa jawabannya? Banyak orang akan menjawab supaya nanti masuk surga. Jawaban itu benar, tetapi belum lengkap. Alkitab menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya berbicara tentang masa depan kita, tetapi juga tentang kehidupan kita hari ini. Sebagai ilustrasi, bagaikan bayangkan seorang anak kecil tersesat di sebuah pasar yang ramai. Ia menangis karena tidak tahu jalan pulang. Tiba-tiba ayahnya datang memeluknya, mengangkatnya, lalu membawanya pulang ke rumah. Anak itu bukan hanya diselamatkan dari kesesatan, ia juga dipulihkan ke tempat yang seharusnya, yaitu berada bersama ayahnya. Begitu pula keselamatan di dalam Kristus. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Bapa dan memberi kita hidup yang baru. Firman Tuhan pada kali ini, yang pertama Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman yang kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi keselamatan tidak berhenti pada pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Kita diperdamaikan dengan Allah, diangkat menjadi anak-anaknya, dan menerima hidup yang baru. Perhatikan Efesus 2 ayat 10. Setelah menjelaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, Paulus langsung berkata bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya perbuatan baik bukan akar keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Kita tidak berbuat baik supaya diselamatkan, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Inilah keindahan dari kasih karunia. Pengaplikasiannya, hari ini jangan hanya bersyukur karena namamu tertulis di surga. Hiduplah sebagai ciptaan baru. Saat rasa bersalah datang, ingatlah bahwa di dalam Kristus engkau telah diampuni. Saat merasa tidak berharga, ingatlah bahwa engkau adalah karya Allah yang baru. Biarkan cara pandangmu berubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang dirimu. Grace Nugget episode ini, keselamatan bukan hanya mengubah tujuan akhir hidupmu. Keselamatan mengubah siapa dirimu mulai hari ini. Mari kita berdeklarasi. Aku percaya bahwa oleh kasih karunia aku telah diselamatkan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, aku adalah ciptaan baru. Masa laluku tidak lagi menentukan masa depan. Aku hidup sebagai anak Allah yang dikasihi, diterima, dan dipanggil untuk memuliakan. Hari ini aku memilih berjalan dalam identitas baruku di dalam Kristus. Amin. Di episode 4 kita akan membahas mengapa Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Jika kita sudah diselamatkan, mengapa masih banyak orang percaya hidup dalam rasa takut, rasa bersalah, dan ikatan? Jawabannya akan kita temukan saat membahas bagaimana kebenaran firman Tuhan membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Jangan sampai terlewatkan. Terima kasih sudah mendengarkan Grace Cast.
Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen. Kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode 4. Tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati.